sektor tol. Jadi namang ingot, nasungon tujuan di rata-rata. Jadi nang memakai bahasa Simalun. Model D bahasa Simalun. Nama tugas, nama regoli si buan agenda. Jadi dibangun Bapak Situan Dinarman Seragi. Jadi oleh buat acara kami sendiri, baru kemusyafaat kita pintu memang video. Ibaratnya boleh bani Freeman Stockport tadi. Mulai dia bagus kemusyafaat. Ada memang dia tu emang masih kita mohon video minta sudah tolong tadi. Baru sampai mandodi saya harus tunggu bersebut. Jadi tunggu bersebut tu ada di tuan rumah. Masih kerja manusia moli. Baru mandodi terpusiai abilan. Ini pada sepon ni tinggal pendeta Rika Maria Seragi. Baru mandodi kiri kuat kegarangan. Pada saya sunan niai Tata Balanta bani pertangguan Borminon. Jadi ibaratnya orang bani di pada kita ya, sebelum masuk ke bani si Paragenda, bani siang keluarga ibaratnya ada orang buat keluarga di sini untuk mengetahui ada pokok doa yang mau didoakan. Waktu depan kami persilakan. Terima kasih. Baik, shalom. Shalom. Kami keluarga Desa Raja minta dukungan doa dari Bapak Inam sektor 3 di KPS Pontianak untuk mendoakan keluarga kami baik kesehatan, pekerjaan kami demikian, dan khususnya untuk Inam Pasar Bali, ya, Mama Jona, sedikit kesaksian. Kira-kira 2 bulan ini kami dapat kabar sukacita kalaulah mengajar ini Tuhan kembali berjamah kasihnya, ya, sehingga kami Tuhan berikan sukacita untuk mendapatkan kembali keturunan di keluarga kami, keluarga baru. Namun secepat sukacita itu datang, secepat sukacita itu juga Tuhan panggil kembali buat cinta kami langsung demikian. Namun sama sekali kami pun tidak berkecil hati, kami tetap semangat bahwasanya Tuhan terus menjamah, terus hidup dalam semangat iman kami mengiring kedatangan Tuhan. Ya, jadi besok Mama Jona ini akan masuk ruang tindakan rumah sakit untuk dibersihkan janjinya karena tidak boleh ditunda. Tapi puji Tuhan malam hari ini Bapak Inam kami sangat bersukacita, malah syukur boleh menerima Bapak Inam dan pintu rumah kami. Berkat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah rumah kami ini yang dibawakan oleh Bapak Inam khususnya yang kita nanti Tuhan, sehingga kami boleh tetap terhibur, tidak mengurangi semangat kami baik dalam keberadaan kami dengan masyarakat maupun pelayanan. Mungkin itu saja kami minta doakan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih dari keluarga. Kembali ke roh. Ya. Bisa. Ya, terima kasih. Ada kan dompet? Serang si Bontogo Sobat Polnya. Ya, jadi nomor ke depan untuk foto para kita dari orang. Terima kasih siapa?
Kecewa. Ya, jadi Wainam biar memasuki tema acara pertemuan atau pertemuan masih kita pikiran senaya di hati dia bukan masuk mereka sebagai suatu bagas goran di naibat apa-apa kapal Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing sitok palangit pakon tanahon penyakitkan katahon amin. Amin. Tenger mau burmu panijabuba kumbali kok lihur ulang maho marpamusandean bani pikiranmu sendiri bani hagaluk dalan ingat maya jadi iya ma papiktor dalan itu yang mantong gomanta hak Tuhan naibata papanamu parinok liuhur natar sulur bani panoramon roh dohanani hubamu terima kasih mamuji apa pasangan kontak ay iboto hanami hamdo nama mojur hanami mambahin boy hanami martupu ijon sararyon lahu mamuji apa pasangan kontak hamdo harohan ni haganuk na perlu benang hamdo simala hanami anjahak kita kubamudo hanami marsombah iha perluhon hanami do mangindahi harajaon apa hapitaranmu kalan yai say mayuk ma uhurmu ikubanan day roh maham marohu hanami bani partongguanon purpihak mahanami setaluk hanami marka persayaon tubamu kita ibagas koran nianakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaro hamba hanami amin. Asaman dari Tuhan, buka kita kita kembali haleluya nomor onong. Haleluya nomor onong ayat nomor lobi ayat nomor luahun pakon ayat na patoluhun. Haleluya nomor onong ayat nomor lobi pakon das ayat na patoluhun. Hamdoi puji urhon, hamdoi puji urhon dari kita. Hamdoi puji urhon, Jehovah Tuhan kin, Tuhan bilang kondo tongtong, dan hubingan muing, Tumoto hamdo bonani, nade araganu, Igere amu erujin, Lanami haganu, Kaya hapana dominan, Bangai nasombuhon, Ganu ibere hamidan, Onai bata tohon. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Allah yang Maha Perkasa dan juga Allah yang Maha Pengasih. Sebab kami Bapa, jemaat-Mu, terkhususnya di sektor 3, boleh berkumpul pada kesempatan yang indah ini, dan kami nikmati persekutuan yang boleh Tuhan di tengah-tengah kehadiran kami ini Bapa. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena
rencana kami pribadi lepas pribadi ataupun keluarga, tetapi Tuhan telah menggerakkan hati kami untuk bersekutu kembali di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan, serta nantinya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kiranya kami akan menaikkan doa syafaat kami, di mana Tuan rumah Bapa di kesempatan ini, Bapak Jona dan Inang Jona boleh mempersilakan kami untuk boleh hadir dan menjadikan rumah ini menjadi rumah ibadah di persekutuan sektor 3 pada pertemuan ini. Kiranya Tuhanlah memberi kesehatan kepada orang tua di rumah ini Bapa, begitu juga anak yang telah Engkau karuniakan. Bimbinglah mereka ya Bapa menjadi rumah tangga yang terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hari demi hari. Begitu juga persoalan ataupun tantangan, begitu juga berkat yang dimana pada waktu lalu Tuhan telah memberikan berkat, namun itu pun tidak mematahkan iman semangat daripada orang tua kami Bapa di sini. Bagaimana juga dalam kehendak-Mu saja Bapa, kami imani ini merupakan sebuah pengalaman iman sekalipun pahit, tapi Tuhanlah yang tetap terus teguh, terlebih lagi kepada Inang Bapa yang merasakan pergumulan ini, mungkin sedang mengalami pemulihan hari demi harinya. Kiranya kami menyerahkan Inang Jona Bapa untuk terus berpegang teguh kepada imannya kepada Engkau, bahwasannya Tuhan terlebih lagi selalu baik, bahkan baik dari dahulu hingga sekarang, dan kami pun tidak mampu menyelami segala rencana indah Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Jona di rumah ini Bapak. Tuhan juga memberkati pekerjaan Bapak Jona, apa yang dia kerjakan, kiranya dia boleh ingat itu adalah ladang yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan, terlebih lagi menjadi kemuliaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, baik dalam suka duka, baik dalam letih lesunya, juga Tuhanlah yang menyegarkan jiwa raganya Bapak, begitu juga Inang yang rencananya besok mengalami tindakan untuk pemeriksaan janin. Tuhanlah boleh juga campur tangan dari awal prosesnya hingga pada akhirnya, biarlah itu berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Itu juga anak-anak yang telah Engkau karuniakan di tengah keluarga ini, biarlah menjadi anak yang terus mau rindu kenal akan Tuhan, baik dalam lingkup keluarga ya Bapak yang ada dalam pendidikan utama, itu juga di lingkup luarnya, baik di sekolah minggu atau persekolahannya Bapak. Tuhanlah bimbing dan Tuhanlah memperkenalkan Engkau, Allah yang begitu unik, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam masa pengenalan untuk anak yang telah Engkau karunia di tengah keluarga Amang Jona. Itu juga ya Bapak untuk segala rencana dan harapan di tengah keluarga ini, biarlah kiranya rencana Tuhan yang boleh terjadi, dan Tuhanlah memantapkan segala langkah kaki mereka sehingga mereka boleh percaya kemanapun mereka melangkah, bahwasanya itu juga telah diatur oleh Engkau ya Tuhan, Sang Pemberi rahmat kehidupan. Itu juga untuk setiap anak-anak yang telah Engkau berikan di tengah sektor 3 ini, khususnya untuk Tisai Bapak dalam sakit penyakitnya, demam batuk. Tuhan pun boleh memberikan kekuatan, terlebih lagi pemulihan kesehatan Bapak, sehingga apapun yang dikonsumsikan, baik itu makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh, menjadi sebuah penyegaran yang baru untuk tubuhnya Bapak. Karena Tuhan juga yang telah memanggil para majelis-Mu ya Bapak di sektor 3, Tuhanlah bimbing mereka di dalam segala keterbatasannya. Kami menyerahkan kiranya mereka boleh bermegah atas kesempurnaan Allah di dalam kekurangan mereka. Itu juga calon majelis yang telah Tuhan panggil di dalam masa pembelajarannya, Tuhanlah bimbing di dalam mengikuti setiap pembinaan, bahkan setiap pertemuan yang menjadi bagian mereka sekarang. Tetaplah Tuhan pegang ketika Tuhan boleh panggil di dalam masa-masa prosesnya, hingga pada akhirnya kelak boleh diutus menjadi majelis-Mu di tengah-tengah GKPS. Tuhan perlengkapi juga di dalam setiap karunia yang boleh berbeda-beda di dalam tubuh Kristus, yang menjadi saling penguat satu sama lain, bukan menjadi sebuah tinggi hati Bapak pribadi lepas pribadi. Juga untuk berdoa untuk setiap anak-anak di tengah perkumpulan sektor 3 ini, kiranya Tuhanlah juga yang membimbing mereka dalam masa pendidikan, sehingga kebenaran sejati pun didapat daripada Allah, bukan hanya semata-mata melalui perjuangan baik itu les dan segala macamnya, tetapi karena tuntunan Tuhan jugalah yang memuatkan mereka, yang boleh juga mendapatkan hasil terbaik, nilai-nilai yang diperoleh dalam
persekolahan mereka ataupun pendidikan Bapak. Sekiranya segala harapan yang boleh ada di tengah jemaat sektor 3, Tuhan boleh tunjukkan melalui setiap hal yang ajaib Bapak, yang bahkan tidak mampu kami selami. Dan ternyata ketika kami mengalami, kami pun dengan pimpinan Roh Kudus mengucapkan ucapan syukur Bapa. Sungguh manis perbuatan-Mu di tengah kehidupan kami, di tengah pergumulan kami. Biarlah segala detil-detil ini kami sandarkan kepada tangan Tuhan yang memberikan kesegaran sejati, dan Tuhanlah yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam pengawasan-Mu. Terlebih lagi juga akan kami dengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan diberitakan oleh Fikar Pendeta Rika. Tuhanlah bimbing agar kiranya dia mampu untuk memberitakan firman dan menjadi sebuah Injil kebenaran di tengah kehidupan kami. Terpujilah Allah, Allah yang telah mengasihi kami dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pada kita kembali tunggu disebut doa dari Tuhan rumah. Kembali kita bernyanyi, menurut kita kembali Haleluya nomor 307. Haleluya nomor 307 ayat nomor lebih ayat nomor dohon. Bani namar tunggual, bani namar tunggual di lingkun kita. Bani namar tunggual, Tuhanmu, oh Tuhan kin, ajar hamba aman jalo, karuna ineremu, mangakuhon songon Yesus, bani citaronamin, serrosuku pasaudonku, pita rosumu Tuhan. Atapahu surau, nahear mai golukom, baheng ham au pambalosi, bani gandu rosumu, mangakuhon papor saya, gegaleke uron, sen rosuku pasaudonku, pita rosumu Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menyapa kepada Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan ke hadapan Bapa, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang layak menerima pujian, yang layak menerima persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan adakan sebagaimana kami ada Bapa, dengan penuh sukacita, penuh kerinduan Tuhan untuk kami kembali datang berkumpul, bersekutu, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bahkan malam hari ini melalui hamba-Mu yang telah Engkau urapi Tuhan, akan kami dengar setiap janji, setiap perintah-Mu Bapa, kebenaran-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, persiapkan kami Bapa, bentuk kami, ajar kami Tuhan, agar kami boleh menjadikan satu pribadi seperti yang Engkau telah rencanakan, agar kami boleh dipakai lebih tepat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat malam hari ini, tempat ini, cuaca malam hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan seluruh parpoja majelis Bapak Linan sektor 3 jemaat di KPS Pontianak yang telah Engkau pimpin sampai datang ke rumah hamba. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh Tuhan pakai dalam
ibadah persekutuan rumah tangga malam hari ini, Tuhan. Bagi mereka yang telah melayani Tuhan, Engkau memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan apapun yang mereka telah beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, teringat kami keluarga semangat sektor 3 yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak. Engkau sertai, Engkau bimbing mereka sehingga mereka boleh sampai di rumah ini dengan selamat. Demikian Bapak Inang sektor jemaat yang tidak hadir oleh karena kelemahan tubuh, Tuhan mau pulihkan mereka di sana Tuhan melalui obat, kemudian istirahat yang mereka telah ambil Tuhan, biar mereka boleh merasakan pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang lain yang tidak bisa hadir oleh karena kesibukan ataupun alasan lain Tuhan. Engkau ada di sana Bapa, terus menyertai keluarga mereka kepada mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kelak nanti Bapak Inang sektor jemaat Tuhan, sektor 3 akan meninggalkan keluarga kami. Biarlah Tuhan damai sejahtera tetap tinggal diam di tengah keluarga kami, menopang kami, menguatkan kami terus, memberikan kami tuntunan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya Bapak. Demikian Bapak Inang yang lain akan meninggalkan tempat rumah kami Bapak, biarlah Tuhan Engkau bimbing mereka kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dengan selamat, penuh sukacita, sehingga mereka boleh terus kembali melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka selanjutnya dari Bapak. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan, sebab kami yang berdoa dalam Anakmu Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, dosa kita boleh hadap Tuhan oleh pada sejak ini mondori kita memberi haleluya nomor 306. Haleluya nomor 306 ayat 8 terus ayat 8. Haleluya nomor 306 ayat 8 terus ayat 8. Tuhan megakun doi tong tong. Tuhan megakun doi tong tong lingkon kita. Tuhan megakun doi tong tong. Yesus Tuhanku ruhe utomon. Apa sing marah dino Gusti nabi nabayu niton duwin. Marbega bega mandori am mamuji Yesus panolongin. Marbega bega mandori am mamuji Yesus panolongin. Kondos kadupan nabearin pasu-pasuni namanggokiau songondoringni malekatin tolong mamita rapakonau. Marbega-bega mandodingau mamuji Yesus panolongin. Marbega-bega mandodingau mamuji Yesus panolongin. Alaika utama pemerintah. Dito ko pasumpan namin ubamu hamne bata bapa menghabang sa surga. Kasih Tuhan bani kang kamu firmu bani dulu namin. Tumasyokan namin nagabi mondo sa minata. Tolong maham bani sunay pikiran namin makita itong dinunapasi. Sa inma na mga jarihan namin mga rusi. Kalubi bani na magpagjaw na. Masahat mahal Tuhan. Dong masirsir ka namin mga ino.
di bagas Kristus Yesus si Paulua. Amin. Shalom buat Tagalupan. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom. Katani Tuhan Londos Bata bani ibadah patonggoan di Borginon dibuat bani pasal bindu 5 Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ke-13. Pasalmen bindu 65 ayat pawaluhon das kubani 10 Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Basahi perkataan Tuhan secara responsoria apapun berganti-ganti. Jadi yang menjor keluar kami yang membacakan, yang menjor ke dalam yang membacakan. Tagabe judul bagai togo sobot. Tapi yang bau halani bagal hidup hidupmu. Saya masukkan kudu rumahmu. Manroko doahu dopa rumahmu nafas ini. Merasakan biar bamu. Ham Jehovah kebuhan mana ibadah sapi toronmu. Halane ibang-ibangku. Pakornot hama dalam lebih. Aiseng dong masih tong di bagas pamani sidea. Nailan do pikiran ni bagas. Songon tanoman na tanggap do tolonan sidea. Ipalandan do dilahi. Salam penghama sidea ham nebata. Saya madabu masih dia halane tahi-tahi di dia. Ambu penghama sidea halani buini tamandan. Ado pak abdo sedia melawan. Tapi saya nomor megang-megang segala nomor lingkup dong. Marolok-olok do sedia sedokah didokah ni. Halani hamdo perningotan bani sedia. Saya marolok-olok do ibadah ham namak pengologi kurangmu. Ayam do Jehovah nama basimas nama malu. Iliot pun hamdo hidup di urmu bani sedia songon gatap. Amin ay bedas nih. Oras Bapak Inang. Oras. Jadi bani ibadah masa si malu kundo bani panorangon jadi bilang 100% di bentang kami mau di bahasa Simalung dan untuk membahasa Indonesia ini kan. Tolong dong mengibar siapa ko lang yan siya pumanaw diri kana itu. Bapak Inang. Ketika kita ditanyakan satu pertanyaan, apa yang membuat kita bahagia? Yang saya tahu ada siapa? Banyak duit, keras, bahagia. Bisa beli semuanya ya. Lagi. Banyak kesehatan lah. Banyak anak. Banyak anak. Banyak anak sekarang ini banyak utang ya. Lagi. Banyak utang. Ya benar nih. Banyak pariban. Oh, sehat nggak? Juga punya uang nggak masalah. Sehat jadi cara. Harus semangat. Sehat, banyak duit. Makasih homo dan nyomba. Sehat-sehat hagalupan. Kalau bisa bertahan juga yang kemarin itu ya, yang diceritakan itu ya. Sumber kebahagiaan juga itu. Jadi ketika kita ditanya apa yang menjadi kebahagiaan bagi kita, mungkin banyak versi yang akan muncul, banyak pendapat yang akan muncul dari setiap pribadi. Yang pasti dominannya kalau selama masih di dunia, kalau bisa sehatlah badan. Aduh mau masih bagian banget duit. Dan gak usah ada masalah ya, gak usah ada masalah. Banyak uang, gak ada musuh, makan gak selera, banyak tabungan, boy, enak. Jadi Bapak Ina, ternyata versinya Daud berbeda. Mats 9 tahun, khotbah kita malam hari ini itu bicara tentang bagaimana sebenarnya Daud memahami hidupnya, bahwasanya tak selamanya banyak uang, anggota Daud aja sangat termasyhur.
Dia banyak uang, tersadu haganupan perbeluhan di rumah tanggoni, artinya tanpa jabatan, harta, lengkap dong di dalam pribadinya Daud. Tetapi katanya bukan itu yang menjadi tolak ukur untuk kebahagiaan. Tetapi hidup di dalam Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi sesuai dengan firman yang telah kita baca dari ayat yang 8 sampai 13, bagaimana sebenarnya Daud jelas-jelas menggambarkan ada dua jenis manusia di dunia ini. Manusia yang takut akan Tuhan dan manusia yang tidak takut akan Tuhan. Makanya manusia yang tidak takut akan Tuhan, semua kelakuannya adalah jahat. Mulut mereka itu seperti kuburan yang ternama. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, mulut mereka itu penuh dengan kemunafikan. Kata-kata mereka itu bisa membunuh kita secara spiritual maupun fisik. Jadi orang jahat pekerjaannya seperti itu, melukai, menyakiti, membuat semangat orang kurang dalam hidupnya. Jadi ada dua ternyata tipe manusia yang digambarkan oleh Daud di dalam Psalmen ataupun Mazmur 5 ayat 8 sampai 13 itu. Tapi yang mau dia katakan adalah seberapa kuat juga orang jahat yang mau merusak hidup kita, selagi kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, kita tidak akan gentar, dan disitulah letak kebahagiaan. Jadi kita tidak perlu khawatir yang keterlaluan, yang berlebihan, karena kita tahu siapa yang menjadi partner kita di dalam menjalani semua. Jadi nggak terpungkiri ya, akhirnya full timer, akhirnya kita on. Pasti ada aja orang yang bahagia ketika melihat kita susah. Pasti ada aja orang yang berusaha pasedahom perbeluhanka. Itu realita hidup. Sedikit saja kita punya kemajuan, orang lain pasti sudah sirik. Jadi tantangan-tantangan hidup yang seperti itu pasti kita jalani. Banyak pergumulan. Tapi orang yang tidak berpegang di dalam Tuhan pasti akan menyerah. Jadi dia akan putus asa, atau dia akan menjadi pribadi yang jahat juga. Tetapi Daud membentengi hidupnya untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, sekalipun semua orang menginginkan kehancuran. Jadi Daud Bapak Inang, tidak hanya kehancurannya yang ditunggu banyak orang, tetapi kematian dia secara fisik juga. Makanya orang juga berusaha membunuh dia secara fisik. Jadi tidak hanya secara spiritual, tetapi secara jasmani juga dia ingin dihancurkan oleh semua. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa melewati semuanya kalau Tuhan tidak diam bersama. Jadi Bapak Inang, ya tahun bani Durami minggu ay letare berkata dan bersorak-sorak. Jangan bani kopi minggu tayo dalam bermekan nikah halani portaya. Jadi doma 3 tahun kita gabi halak Kristen. Dan berujai kan kembali ke pertanyaan itu. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Seumur hidup kita. Jadi anggo masih dunia dong. Kalau masih tolak ukur kebahagiaan dunia yang menjadi tujuan hidup kita, perlu kembali diintrospeksi juga ya. Perlu kembali dilakukan mau saya markasa. Jadi yang kasa kaca cermin itu memantulkan bagaimana kita ya. Jadi kalau alis kita ada yang belok ke kiri, belok lebih panjang ke sini, bisa kita perbaharui. Jadi sengaja mau firman Tuhan bagi orang yang mau menerima. Firman itu seperti cermin, dia akan mengoreksi pribadi kita. Jadi bagi orang yang mau menerima, dia akan pelan-pelan memperbarui mana yang salah. Jadi tentunya dia akan membentengi hidupnya. Songon Mazmur ataupun Daud itu, dia akan selalu membentengi hidupnya di dalam kehendak Tuhan. Jadi tetap kembali ke kalimat yang hari Minggu itu. Kalau Tuhan tanpa kita itu dia tetap Allah. Dia tetap luar biasa. Karena dia yang punya semuanya. Tetapi bayangkan kalau kita tanpa Tuhan. Jadi kita itu sampah. Lah dong gunakan. Tidak ada
gunanya kita hidup tanpa Tuhan. Jadi tetap jadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud dalam melawan setiap musuh yang ingin menghancurkan dirinya. Jadi bila kita judul gagalnya doa di pagi, judul besarnya doa di pagi. Pagi hari. Anggo pagi hari berarti awal dari sendiri pagi hari itu. Anggo bani na dulu ayat danak Allah terlahir no. Jadi matahari yang terbenam itu adalah hari kematiannya ya. Jadi berarti pagi ini masih mau mulai. Tentunya akan banyak yang bisa kita lakukan di sepanjang hari ini. Tetapi semuanya akan percuma ketika tidak didahului oleh persekutuan dengan Tuhan lewat doa. Martin Luther mengatakan doa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Jadi seperti layaknya kita bernapas, seperti itulah kita berdoa juga kepada Tuhan. Artinya anggo saling-saling akan kita bernapas, lalu ada kesempatan tanam dulu ya. Sama seperti anggolang terus kita menjalin komunikasi bersama Tuhan. Tentunya kita tidak memiliki hidup yang benar. Jadi begitu juga untuk tuan rumah ya. Tadi kami dengar ada kalau kita bilang masalah, bukan masalah sebenarnya, tapi sebuah proses pendewasaan kali ya. Ya. Jadi katanya besok kalau nggak ada halangan dilakukan tindakan secara medis, sama seperti Daud yang mengawali semuanya di dalam kekhawatiran, di dalam gundah gulananya hatinya. Di pagi dia mulai dengan doa. Jadi mau apapun yang dilakukan untuk esok hari, apapun prosesnya, bagaimanapun jalannya hari itu besok, mulailah dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Awali semua dengan komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita minta untuk Tuhan senantiasa mendampingi sebagai partner kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lang kita bani keluarga orang, tapi batahagan Tuhan. Melibatkan Tuhan lebih dulu di dalam doa kita di pagi hari untuk memulai setiap kegiatan yang akan dilakukan. Jadi banyak orang parinaon, perbapaon, alarm yang membangunkan, kemudian lompat dari tempat tidur, repot menyiapkan sarapan, repot mandi segala macam karena udah mau telat ini ya, mau ke kantor atau mau kemana lah. Nah pasti lupa dong. Mau terus pernah lupa apa yang mau dilakukan hari ini kepada Tuhan. Kenapa? Yang membangunkan tiap pagi adalah alarm. Dan malam begadang dan besok paginya dan setiap pagi bisa saja seperti itu yang menjadi aktivitas. Lompat, markobas, dobaik, gaube. Kita rumah memang yang bahan itu sekolahan. Sibuk memang masih urus rumah tangga nih. Sonai pakai seharian. Tapi bagi hadapan Tuhan ternyata lewat kehidupan teladan hidup yang diberikan Daud, bahwasanya perlu doa itu seperti fondasi bangunan. Kalau fondasi itu tidak dari bahan yang bagus, rumah itu bisa saja akan hancur. Jadi hidup kita pun seperti itu. Doa itu seperti fondasi dalam kehidupan kita. Maka tanpa doa, hidup kita itu akan hancur. Jadi doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi hidup kita itu harus berjalan bersama Tuhan. Jadi Boyman kita merlaja semakin mengintrospeksi diri kita, mungkin kita sudah lalai selama ini, atau sudah agak lupa, atau sudah sepele mungkin dengan hal seperti ini. Tetapi ternyata lewat firman ini kita diingatkan kembali bahwasanya hidup itu harus dipenuhi dengan doa. Dalam setiap hembusan nafas kita harus dipenuhi dengan doa. Awani aido gogokta, mandalani pergoluhanta, dan lewat itulah
dalam setiap suka duka di pergumulan kita mampu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebaikan Tuhan. Terlebih lagi lewat yang telah Engkau ingatkan kami lewat firman-Mu di malam hari ini. Bapa di surga, ampuni kami ketika hidup kami dalam setiap tindakan kami sering melukai hati Tuhan, sering melakukan yang tidak menjadi kehendak Tuhan, agar tidak menjadi sebuah alasan bagi kami untuk jauh dari Tuhan, dan Engkau menjadi penghalang untuk memberikan berkat-Mu untuk setiap kami pribadi pribadi. Bapa di surga, di malam hari ini terima kasih Tuhan, bahwasanya umat-Mu telah menerima kami dengan baik di dalam penuh sukacita di rumah ini dalam melakukan kebaktian pertemuan sektor kita. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi Engkau tahu apa yang mereka alami jauh ke dalam hati mereka. Bapa, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap rencana juga, dalam setiap apa yang mereka lakukan dalam rumah tangga ini, kiranya kasih yang daripada Tuhan menjadi fondasi untuk mereka hidupi, agar lewat kasih yang daripada Tuhan, suasana di rumah ini menjadi suasana salon antara ayah dan ibu, begitu juga dengan mertua, begitu juga dengan anak, dimanapun mereka berada. Lewat kasih-Mu Tuhan, segala sesuatu yang sulit yang kami hadapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kami berjalan di dalam satu hati, di dalam kasih Tuhan, kami mampu melewatinya di dalam ucapan syukur bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Begitu juga dengan kami semua Tuhan. Engkau tahu jauh ke dalam hati kami masing-masing apa yang kami alami, apa yang kami khawatirkan, dan apa yang kami rancangkan. Tapi terlebih Tuhan, Engkau wujudkan apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam setiap keinginan kami. Ajari kami untuk selalu menundukkan setiap apa yang menjadi kemauan kami di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah menjawab, dan jawaban-Mu tetap iya dan amin. Ajar kami untuk selalu berharap hanya ke dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami banyak dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, kiranya tidak menjadi penghalang berkat yang Engkau berikan kepada kami kita di sekitar. Dan juga nanti kami akan pulang dari rumah ini, Engkau berkati kami di tengah perjalanan agar sampai dengan selamat ke rumah kami masing-masing di dalam sukacita yang daripada-Mu bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari kita usik balik Haleluya nomor 165 ayat nomor lebih, ayat nomor doon atau ayat nomor doon. Sa dingon, kirik mo ita patutku galang. Dumalo daging kon, dumalo daging kon rikon hita. Dumalo daging kon, sikon limpin mata kon, ora papanonggormu, naman jagamu naman. Sa pamahagano,
kita galangan puji-pujian pakon terima kasih kau bani Tuhan. Kumbani bulan murka. Biar mondos kita om kubani mati penariam kita marum kiu. Telah martonggo Tuhan bata Bapa nami na inabori atas terima kasih apa puji-pujian mai sembah kon hanami ubah. Domi jalohan nami hatamu napi nadasmi juak-juakmu. Pargogohi hama hanami mandalan kon in bani golu nami sidan hari. Bani panorangon. Yondoskon hanami madiri nami pakon pasu-pasu nadok mineremu benami. Nagabi galangan hatarai makasih nami ubah. Saya jalon jaha pasu-pasu hama galangan nami. Lahu pabolakon harajonmu. Pakon pararatkon hatamu di dunia. Naga bihasangakonmu. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Tiap kita martonggo, markite tonggo nani ajarkon Tuhan Yesus. Hamba banani menguri atas senapasik maharanu. Seroma rajamu. Sesat maharos nirbu dengan tungon sone menguri atas. Berehan bena misul mengurukan hari atas. Sasapam do sanami songon panasap nami. Peredu sinasoma namando sedang pakhan. Ulang naik bui aku para jua. Palu nama nami kubari pangaku. Hamdo simara raja. Bakot hanggu. Apa sangapun seselong kehidupan. Amin. Jolo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nebata. Hidup ni murni Tuhan ta Yesus Kristus. Kapon holong niat ini nebata-bata. Apa parsoran ni kondina pasing ma maka somani hita hagaluta. Amin. 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 Shalom. Shalom. Boras. Bang, kita jumpa. Kira khotbah sih bang, buat materi khotbah. Rupanya dosa.